Dia ngomong becok muhlun, becok muhlun, becok muhlun. Saya agak kaget, artinya itu jangan ambil mas saya, jangan ambil mas saya. Jadi begini ceritanya, ada relawan yang oknum sebetulnya. Mereka tuh kadang suka mengambil kesempatan dari kesulitan gitu. Contohnya mengambil harta-harta mayat dan segala macam. Nah, Mas Adi melakukan hal tersebut. Saya tanya di situ kenapa orang tidak boleh masuk? Karena kita pun jalan ke sana, kadang kita bisa nginjek mayat, Mas. Tentara Amerika itu nanya ke saya, bilang kalau di sini malam-malam ada suara. Suara apa? Saya bilang suara tolong, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue Jon Arya, host terganteng di dunia. Dan di depan gue ini sekarang udah ada narasumber yang bakal menceritakan kejadian mistis pada saat dia bersama dengan teman-temannya berada di daerah Banda Aceh. Jadi ini kejadiannya tahun 2004. Pak Akin ini menjadi relawan untuk korban tsunami yang ada di Aceh. Wah, ini gue penasaran banget, pengen denger ceritanya seperti apa nih. Jadi kita sapa dulu Pak Akin ya. Pak Akin, apa kabar Pak Akin? Kabar baik, alhamdulillah Mas Jon. Terima kasih. Pak Akin, ini kejadian tahun 2004 ya? Kejadian 2004 Desember setelah pasca tsunami. Pasca tsunami? Betul. Berarti Pak Akin kesana setelah berapa hari nih? Setelah tsunami berapa hari? Jadi tsunami itu kejadian tanggal 26 Desember 2004. Setelah itu, setelah tahun baru, 1 minggu setelah tahun baru. 1-2 minggu setelah tahun baru saya baru kesana. Berarti seminggu setelah pasca tsunami? Betul, kurang lebih seminggu lebih. Pak Akin, di sana Pak Akin ngalamin kejadian apa nih? Waduh, saya nggak bisa ini ya, maksudnya kejadian itu kita ngelihat mayat bergelimpangan yang pasti, dan kondisi mayat pun nggak nggak seperti yang kita kira gitu. Mayat yang besar-besar warna hitam, kemudian mayat hewan dan mayat orang tuh hampir mirip-mirip, Mas. Ih, luar biasa nih Pak Akin nih. Ini gue penasaran banget nih, mau dengar cerita seperti apa nih. Dan gue yakin juga nih, teman-teman di rumah udah penasaran mau dengar cerita lengkapnya seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Kejadiannya itu terjadi pasca tsunami di 2004 Desember. Jadi saya dari kampus itu melakukan agenda kecrek-kecrek di jalan-jalan waktu itu untuk korban tsunami. Lalu teman saya itu memberikan tugas kepada saya agar memberikan uang tunai tersebut ke korban langsung. Kebetulan saya ini ada keluarga di Aceh yang mengalami kejadian tsunami tersebut gitu. Dan saya ke Aceh itu di awal Januari setelah tahun baru. Hasil dari kecek-kecek itu teman-teman bilang kepada saya kalau saya duluan ke sana untuk bikin posko. Teman-teman bilang ini akan ada bantuan tambahan. Jadi saya diminta untuk dibuatkan posko di sana. Awalnya memang sangat menegangkan karena pas awal saya berangkat itu sekitar setelah tahun baru setengah bulan saya mendarat di Medan. Di Medan saya itu membelanjakan semua keperluan untuk korban, lalu berangkat. Dalam perjalanan dari Medan ke kampung saya di Nagan Raya waktu itu saya melihat udah mulai kerusakan yang fatal. Ditambah lagi bau yang menyengat. Pertama kali saya belum pernah melihat mayat ya. Selama perjalanan itu kerusakan itu seperti kayak kayak gusuran ya. Udah mulai rusak, perjalanan itu udah banyak ditemukan kayak rumah rusak mungkin akibat gempa. Kemudian di perjalanan juga kita disarankan untuk tidak berangkat malam-malam. Kenapa? Karena pertama masih aktifnya GAM pada saat itu. Yang kedua masih banyaknya semacam maling ya atau perampok di perjalanan. Oleh karena itu kejadiannya saya sangat
bikin panik sampai kepikiran, ini akan sampai nggak ya ke Aceh gitu. Dan alhamdulillah sampai di perjalanan saya juga akhirnya sampai juga di satu titik posko. Di posko itu diinfokan, Bapak sebentar lagi sudah nyampe, sudah akan sampai, tapi mohon diingatkan sekali lagi, ini perjalanan ini rawan untuk dicuri di perjalanan karena membawakan bekal-bekal untuk korban tsunami. Sampailah saya di tempat kota saya di Nagan Raya. Saya berikan sumbangan tersebut ke keluarga saya, beberapa yang mengalami korban tsunami tersebut. Lalu saya menghubungi teman saya untuk merencanakan untuk membuat posko. Nah, dalam perjalanan saya kan menggunakan kendaraan motor roda 2 waktu itu, karena mobil dan segala macam itu keperluannya untuk korban lah kebanyakan. Untuk masalah perjalanan ini juga agak menegangkan karena kita diingatkan lagi tidak boleh berangkat malam-malam. Karena apa? Karena kondisi listrik mati. Kemudian di sana juga masih banyak babi hutan berlalu lalang katanya. Dan kalau kita rawan kecelakaan akan karena babi hutan tersebut. Jadi kalau udah kecelakaan udah nggak ada yang bisa bantu. Jadi saya berangkat sekitar pukul 8 pagi menuju ke titik untuk posko di Kota Melabuh, dari Nagan Raya ke Melabuh. Itu sekitar makan waktu sekitar 2 jam. Jarak mungkin Jakarta Bandung lah ya. Saya berangkat jam 8 pagi. Kondisi memang jalanan sangat sepi. Ditambah lagi tidak ada lalu lalang kendaraan di selama perjalanan. Saya membawa bekal, saya lihat bensin, dan itu perjalanan lurus ya. Perjalanan yang lurus, sebelah kiri saya ini udah lautan dengan bangunan-bangunan yang hancur. Ditambah sebelah kanan tuh ada kebun sawit. Itu perjalanan sangat jauh. Saya melihat ada sosok nenek-nenek berjalan, satu orang nenek-nenek di pinggir jalan. Dia jalan ke arah Kota Melabuh. Tanpa pikir panjang saya tawarkan jasa saya untuk nenek-nenek itu ikut dengan saya gitu. Saya tanya, "Nenek mau kemana?" Dia bilang dia mau ke Melabuh. Oke, tanpa pikir panjang saya ajak untuk naik kendaraan motor saya kan dengan barang-barang saya ke Kota Melabuh. Di situ selama perjalanan nenek-nenek itu bilang ke saya, "Mas mau ke Melabuh?" "Iya, Nek, saya mau ke Melabuh. Kalau bisa bawa kendaraan jangan terlalu cepat-cepat, jangan ngebut-ngebut, di sini sering rawan kecelakaan." "Oh baik, Nek, saya nggak akan ngebut-ngebut, saya pelankan kondisi kecepatan saya pada saat itu." Dan di perjalanan udah batas Kota Melabuh itu ada jembatan yang jembatan besar ya, yang melewati. Kalau udah melewati jembatan itu udah Kota Melabuh, itu udah mulai ramai sih di situ. Sebelum sampai jembatan saya tanya ke nenek mau turun di mana. Saya nengok ke belakang, neneknya udah nggak ada, udah hilang. Tambah pikir panjang lagi, itu pun kejadian pukul 9, 1 jam saya kira habis waktu dari Nagan ke itu 1 jam. Pukul 9 pagi kejadiannya, itu pagi-pagi. Saya pikir ini mungkin halusinasi atau apa, tapi kendaraan itu berat sekali. Saya bawa tuh kayak membawa kendaraan, bawa orang gitu. Selain bawa barang tuh kendaraan berat, saya pelankan sesuai dengan instruksi nenek tersebut. Saya pelankan kendaraan sampai di Kota Melabuh. "Nek, turun di mana?" Neneknya sudah tidak ada. Kejadian itu saya pas sampai di titik Melabuh, saya bilang ke teman saya, ada namanya Harry, di perjalanan saya ketemu nenek-nenek, dan dia bilang itu sering kejadian, Pak. "Mas, itu sering kejadian," katanya. Jadi kalau ketemu nenek-nenek itu kalau bisa diajak bicara, dan kalau bisa baik-baik dengan beliau. Karena dia itu ya, dia kadang kalau macam-macam buang sampah atau segala, pokoknya melakukan tindakan yang tidak disukai selama perjalanan akan celaka. Saya yang apa betul kejadian kayak begini di Aceh ada gitu, sedangkan kita sedang sibuk lagi masalah tsunami kan, korban-korban banyak. Awalnya saya pikir ini nggak mungkin, tapi saya ngalamin sendiri itu perjalanan tersebut, Pak. Jadi teman saya Heri ngasih tahu, "Mas Akin kalau bisa kalau balik jangan malam-malam. Kalau ingin ke Nagan Raya, tujuan Mas Akin kan sekarang bikin posko di sini. Nanti saya akan kenalkan dengan relawan yang sudah ada di sini. Namanya Mas Adi. Mas Adi kebetulan dari kampus di Jakarta juga." Oke, saya dikenalkan sama Mas Adi saat itu, berkenalan. Ya kebetulan kita sama-sama dari Jakarta, kita berbicara banyak. Terlihat Mas Adi itu sangat lelah sih, karena
banyak sekali kantong-kantong mayat yang dia angkat waktu saya lihat itu. Kantong-kantong mayat dibilang jadi jaraknya titiknya itu dari pantai ke rumah sakit lumayan jauh dari RSUD. Sekitar saya dikenalkan dengan Mas Adi di RSUD, di posisi kantong-kantong mayat ditaruh waktu itu. Karena ada informasi akan ada pemakaman massal di pinggir tepian pantai, cuma mereka mau mendata dulu. Pertemuan saya dengan Mas Adi cukup unik ya, karena saya agak kaget ada relawan Jakarta yang sudah lebih duluan sampai di Aceh. Saya jelaskan maksud saya ke Mas Adi, lalu Mas Adi menyarankan satu titik posko di sana. Waktu sudah agak malam waktu itu saya berkenalan dengan Mas Adi sampai selepas maghrib, saya kepikiran untuk pulang. Lalu Mas Yudi bilang, Mas, ini kita bermalam aja di Melabuh. Udah bermalam di Melabuh sambil bantu-bantu Mas Adi juga waktu itu menyiapkan kantung mayat untuk besok. Saya sholat maghrib, saya duduk di pendopo, ada satu teras lah di posko itu, duduk sambil ngopi. Mas Adi cerita sambil bengong, dia mau bicara gini, banyak sekali mayat sampai kita kewalahan. Dia bilang dia sampai kewalahan, ada mayat yang sudah menggelembung. Jadi mayat itu seperti besar gendut, tapi kalau kita sentuh akan keluar cairan dan baunya busuk sekali. Katanya. Kamu siap, Kin? Katanya gitu. Saya sih siap aja, Mas, karena keluarga saya di sini ada juga yang udah meninggal gitu. Ini capaian saya saat ini, katanya. Apa tuh, Mas? Ini, Mas, yang saya dapat dari mayat-mayat tersebut. Kok diambil, Mas? Kata saya bicara begitu. Saya bilang, kamu jangan ngomong ke siapa-siapa. Kita tuh relawan di sini sulit, nyari makan sulit, rokok segala macam. Memang kehidupan, tapi kan setelah ini kita siapa yang tahu. Saya sih berpikir kok seperti ini gitu loh, orang bantu, cuma Mas Adi nggak apa-apa gitu. Saya bilang gitu, nggak apa, pokoknya kamu jangan ikutin saya, katanya gitu. Jadi selama ini Mas Adi yang ini cuma yang saya dapat. Jadi dia dikasih lihat kalung emas yang di tangan. Ibu, kata dia itu milik ibu-ibu sekitar 50-an tahun, itu udah membengkak, dia mau copot, kalau gitu langsung pecah begitu, dan dia dibawa. Mas Adi sebegitu ini kah Mas Adi harus bawa pulang? Enggak, ini akan saya jual dan saya bawa ke Jakarta. Saya bingung hidup untuk di Aceh itu dari mana gitu penghasilan, karena saya sendiri memang ditugaskan dari sedikit profil untuk Mas Adi. Mas Adi itu memang dia sebelumnya ada di Aceh. Dari kampusnya pas kejadian dia ada di Aceh. Dia kalau nggak salah kuliah, kalau dia ambil S2 di Aceh gitu kan, di kuliah. Nggak tahu gimana diminta bantu untuk kejadian pada saat itu. Oke, setelah maghrib saya sholat Isya. Mas Adi itu baru cerita itu dia hilang dari posko. Teman saya minta tolong cari Mas Adi, Kin, gitu. Oke, saya cari Mas Adi. Saya pikir kan dia lagi ke pantai ya, nyari lihat kondisi mayat. Rupanya dia, yang saya heran kenapa gitu malam-malam bengong duduk di pinggir bangku di pantai. Jadi pantai yang letak posko dengan pantai itu sekitar 500 meter. Jarak itu dia kadang suka duduk di situ. Saya samperin dia duduk. Dia bengong gitu kan. Tapi saya heran, Mas Adi itu orang asli Betawi yang seharusnya nggak bisa bahasa Aceh ya. Maksud saya pikir, saya nggak tahu kalau dia bisa bahasa Aceh atau enggak. Tapi dia ngelamun yang nggak jelas gitu, kayak ngomong dengan diri sendiri. Dia ngomong becok muhlun, becok muhlun, becok muhlun. Saya agak kaget, artinya itu jangan ambil mas saya dalam bahasa Indonesia itu. Tapi dia duduk diam, becok sambil bengong, dia bilang becok muhlun, becok muhlun. Saya panggil Mas Adi, saya bilang gitu. Dia nggak ada respon. Mas Adi. Sampai saya tepuk punggungnya. Mas Adi bilang, wah, kenapa Kin dipanggil Mas Heru? Oh, itu kejadian yang bikin saya merinding sih sebetulnya. Saya mengambil kesimpulan bahwa wah, ini kayaknya nggak beres nih, kalau ingin bantu ya bantu sebetulnya. Cuma kalau kayak begini kan kita sendiri yang akan susah gitu ke depannya. Besoknya Mas Adi, setelah kejadian itu Mas Adi sakit-sakitan di posko. Kita bawa ke RSUD,
kata pihak rumah sakit ini mungkin ada wabah atau virus setelah dia pengambil mayat, tapi so far sih nggak masalah gitu. Tapi lebih sering Mas Adi tuh sering bengong gitu, sering bengong dan lain-lain. Saya juga bilang ke teman-teman posko kalau ya sambil wanti-wanti sih sebetulnya teman-teman posko udah mau datang di hari lusanya, besoknya setelah saya antar Mas Adi ke rumah sakit. Saya ditelepon sama teman saya, Kin, ini teman-teman udah mau sampai di Aceh. Wah, agak gamang nih sebetulnya, karena di sisi lain saya harus mengurus masalah Mas Adi, di lain pihak saya harus ngurus posko. Saya nggak berani cerita ke teman saya Heru tadi. Saya nggak berani cerita ke teman saya tentang kondisi Mas Adi. Teman saya tahu Mas Adi hanya kelelahan dan lain-lain. Kejadian ini rupanya mempengaruhi keadaan posko. Di posko itu memang kita susah listrik ya. Jadi teman-teman bawa genset dari Jakarta waktu itu. Intinya saya jemput, saya bilang ke teman-teman jangan jalan ke Melabuh malam. Jadi saya jemput teman saya itu dari pagi, saya berangkat dari Melabuh ke bandara. Ada bandara di Naganaya namanya Bandara Cut Nyadin. Saya jemput di sana dari Naganaya ke Melabuh itu. Saya berangkat jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi sampai di bandara itu sekitar jam 8-an. Saya prepare. Saya bilang ke teman-teman kita buru-buru. Saya nggak mau ketemu nenek-nenek lagi di jalan gitu kan ke arah Melabuh. Udah kita buru-buru siap-siap sampai, pokoknya kalau kurang lebih sampai di Melabuh beres sampai jam 12 siang. Lalu teman saya cerita, kenapa sih semuanya harus buru-buru, mulai berangkat segala macam, cerita di posko gitu. Jadi gini saya ceritakan, selama perjalanan itu rupanya banyak ancaman kalau kita bawa bantuan sosial. Kedua ya hal-hal yang mistis lah kalau kalian lakukan perjalanan dalam waktu malam. Saya bilang begitu. Oh oke. Besok itu posisinya hari Minggu kalau nggak salah. Ini ada kejadian di hari Minggu. Mas Adi itu harusnya sudah boleh pulang dari rumah sakit. Tapi Sabtu malamnya semua anak-anak itu di posko sudah prepare genset. Tiba-tiba genset tuh mati. Ada teman saya yang kesurupan di posko tersebut. Dan yang anehnya kesurupannya sama. Ngomongnya itu teman saya ini dari Jakarta ya. Dari Jakarta, cowok namanya Herman ya. Herman itu tiba-tiba habis kejadian itu habis maghrib ya, habis sholat maghrib mau nyalain itu kan nggak nyala tuh. Dia tiba-tiba pas nyetek genset langsung kesurupan di genset itu. Dan kesurupannya yang bikin saya unik itu adalah tajub, dia kesurupan ngomong bahasa Aceh. Si Herman nggak bisa ngomong bahasa Aceh sebelumnya gitu kan. Dia ngomong dengan omongan becok muhlon sama kejadiannya dengan yang dilakukan oleh Mas Adi waktu di pinggir pantai. Saya menarik kesimpulan, ini jangan-jangan ada lagi aja gitu kan kesurupan kayak begini. Ini artinya apa, Kin? Teman saya Herman nanya. Ini artinya jangan ambil mas saya. Saya tanya apa sih? Ini kok bisa gitu kan? Udah tuh akhirnya ditarik dari genset, ditidurkan. Ada teman saya yang suruh minum, paksa minum, akhirnya dia tertidur selama 15 menitan lah tertidur. Saya bilang ke teman saya, ini emang ada kejadian kayak begini. Saya cerita tentang Mas Adi ke teman saya yang dari kampus tadi kan. Jadi begini ceritanya, relawan yang oknum sebetulnya. Mereka tuh kadang suka mengambil kesempatan dari kesulitan gitu. Contohnya mengambil harta-harta mayat dan segala macam. Nah, Mas Adi melakukan hal tersebut, saya bilang seperti itu. Lalu teman saya bilang, oke lah kita infokan ke teman-teman supaya memang fokus ke kebantuan, jangan hal-hal seperti ini ada juga di tim kita gitu. Oke lah, di hari Minggu pagi saya jemput Mas Adi ke RSUD. Di sana dia posisinya lemes gitu, masih lemes dan nggak bisa ngomong sama sekali, kayak melamun dia. Mas Adi gimana kabar? Baik. Dia cuma gini aja ya. Oke, kita ke posko ya. Saya bawa Mas Adi ke posko. Di posko saya kenalkan dengan teman-teman saya waktu itu. Ini segala macam. Herman dari kampus di Jakarta. Oke semuanya. Mas Adi udah mulai agak segar. Dia bilang kantung mayat sudah dibawa. Sudah Mas Adi, sudah banyak kantung mayat udah kita siapkan. Oke, ikut saya yuk, katanya gitu.
ikutlah ke Mas Adi ke pinggir pantai. Di pantai itu memang masih banyak sekali mayat waktu itu. Jadi kalau kita jalan kaki pun bukan bau busuk ya. Di sana tuh kayak bau sangit, kayak baunya tuh agak unik sih. Busuk, bukan bau mayat busuk tapi lebih ke bau anyir. Di pinggir pantai bau anyir dan airnya itu pun hitam warnanya. Anak-anak tuh pada kaget. Lalu yang lebih heran lagi, kita tuh susah nyari perbekalan makan dan lain-lain sih di pinggir pantai itu. Ada satu TNI dari luar negeri, dari Singapura. Kebetulan waktu itu pas kita ke pantai ada kapal Singapura yang mendarat di situ. Mereka kalau nggak salah nginep di pantai tersebut untuk membantu kami kan. Mas Adi berkenalan dengan tentara Singapura tersebut. Udah malamnya kita sudah selesai. Ada tentara Singapura datang ke posko kami, bilang, masnya dengan bahasa Singapura, dengan bahasa Inggris dibilang, kalian tidak mendengar suara gitu. Teman-teman kita tuh di kapal di pinggir pantai selalu dengar suara pada saat jam 7 malam. Kita tanya suara seperti apa pak? Suara kayak tolong seperti itu. Persis di pinggir pantai itu gitu. Dan itu membuat kawan-kawanan tentara Singapura itu takut untuk turun di pantai. Mereka langsung naik ke perahu. Dikiranya ada suatu perampokan atau apa, makanya tentara Singapura datang ke posko kita gitu. Bener pak, kita nggak ada dengar suara tolong di posko ini gitu. Bener nggak ada suara tolong. Itu tentara kita tuh pada takut, pada bawa senjata di pinggir pantai. Disangkanya ada perang atau apa gitu di Aceh. Suaranya seperti dibilang itu seperti tolong. Dan itu berulang-ulang terjadi sampai tentara Singapura itu memang tidak mau buka camp di pinggir pantai, mereka tetap aja di perahu itu gitu. Dan Mas Adi yang anehnya lagi ini lebih sering sakit-sakitan. Dokter di sana tuh susah ya dan jarang, mereka sibuk. Temanku tuh yang dari Aceh bilang, kita pak cari Tengku aja, ada Tengku Ustadz lah gitu. Ya, di Aceh itu masih percaya lah Tengku atau Ustadz tuh bisa mengobati ya, kesurupan dan lain-lain gitu. Kita panggil Tengku. Saya bilang sama Tengku ini Mas Adi, saya cerita yang sebetulnya. Mas Adi telah gini mengambil emas dari mais segala macam. Tengku itu datang ke Mas Adi. Mereka berdua di teras itu bicara sambil ngopi. Gak lama kemudian Mas Adi cerita masalahnya dan Tengku itu manggil saya, Mak Ki, sini datang, ambil emas itu kasih ke saya. Lalu Tengku itu cerita, semua harta kekayaan Aceh tidak boleh diambil oleh siapapun dan tidak boleh dibawa ke Jawa. Kalaupun memang itu kasih aja ke orang-orang sini gitu, atau kasih ke yayasan atau kasih ke yang lain. Kalau kalian bawa malapetaka akan ada gitu. Mas Adi kaget ketika Tengku ngomong itu. Dia karena ngobrol sama saya akan bawa emas itu ke Jakarta. Kalau dia bawa ke Jakarta bisa mati katanya, seperti itu kata Tengkunya. Saya bilang, Mas Adi udah dengar penjelasan Tengku kan? Yakin, ambil emasnya. Saya ambil emasnya, saya kasih Tengku tersebut. Besoknya posko berjalan dengan baik. Suara teriakan masih ada rupanya. Yang dengar suara teriakan itu Mas Adi. Mas Adi seperti biasa setelah habis sholat maghrib dia ke pantai. Dia dengar katanya suara teriakan tolong. Setelah itu Mas Adi balik ke posko. Teman-teman, ayo kita ke pantai. Kenapa Mas? Saya dengar suara teriakan, mungkin ada yang minta tolong. Kita teringat sama perwira Singapura yang ngomong itu. Mas, saya jelaskan ke Mas Adi. Mas Adi masih ingat gak kemarin kan perwira Singapura juga ngomong hal yang sama. Oh iya, bisa jadi itu suara apa gitu kan, dia bilang. Tapi saya juga penasaran sih. Saya penasaran sama teman-teman dari posko. Yuk kita ke pinggir pantai, malam-malam kita ke sana. Nggak ada suara apa-apa. Hanya Mas Adi yang dengar gitu. Itu bikin saya merinding sih sampai sekarang gitu. Suara tolong itu kejadiannya pas habis maghrib, selalu habis maghrib gitu. Dan setelah itu kita beres-beres, Mas Adi dan saya pulang akhirnya ke Jakarta. Dan nggak ada lagi pembicaraan. Kita di perjalanan pun sempat ditahan sih sama GAM. Jadi waktu itu saya pulang kalau nggak salah pada saat Lebaran Haji.
Lebaran haji itu saya didampingi sama beberapa TNI, polisi. Kalau mau balik ke Medan tuh harus pulang dengan mereka, karena kalau enggak saya mau lewat darat kebetulan waktu itu. Naik lewat darat, naik 3-4 mobil. Di perjalanan pun terjadi perang juga, saling tembak-menembak antara pihak GAM dan TNI. Itu setelah sholat Id. Saya ingat banget setelah sholat Id, sholat tembakan, kita diminta untuk tunduk di mobil. Di perjalanan itu tembakan berkali, kita ada kali setengah jam. Setelah itu udah lulus. Saya masih ingat nih cerita tentang Mas Adi, masnya ngomong ke saya, "Kin, Mas udah semua dikasihkan kan? Udah Mas, udah nggak ada lagi Mas Adi, semuanya udah saya kasih Tengku kemarin." "Kenapa Mas Adi?" "Nggak, perasaan saya masih nggak enak gitu. Di perjalanan kok ada aja kejadian kayak begini. Saya takut masih kenapa-napa. Ya semuanya udah saya kasih Mas Adi, kecuali memang Mas Adi ada lagi yang disimpan gitu kan." Pas sampai di Medan, Mas Adi ngecek bawa barang bawaannya, dan benar aja masih ada satu cincin. Masih ada satu cincin rupanya di kantung samping itu. Aduh, Mas Adi langsung, "Ini apa harus balik lagi atau kayak gimana nih?" Saya agak gimana ya, maksudnya kita kalau kembali lagi ke Aceh itu memerlukan waktu panjang, dan kalau kita lihatnya ya ada benarnya juga ya, Mas tuh nggak pihak Aceh. Tapi saya akhirnya Mas Adi kirim lewat pos saya, Mas Adi, saya kebetulan ada pihak teman saya yang balik lagi ke sana. Saya kirim ke pos atau lewat teman saya ini Mas Adi. Ya udah, akhirnya kirim lewat teman saya ini. "Mas, ini tolong kasih Mas Tengku yang kemarin saya infokan, alamat saya kasih." Udah selesai sampai itu. Itu kejadian waktu saya dengan Mas Adi. Karena apa? Karena saya ini mobile waktu di Aceh itu nggak hanya di Melabu aja. Nggak hanya di Melabu untuk membuat posko. Kebetulan ada kawan-kawan kami dari BEM itu ada posisinya udah ada di Banda Aceh. Teman-teman saya yang lebih awal di Banda Aceh itu, saya teringat tante saya Mas. Tante saya juga kebetulan korban dari tsunami yang posisinya itu dia ada di situ, persisnya di belakang Masjid Aceh. Dia punya toko karpet. Dan memang tante saya itu nggak ketemu sampai kejadian gitu. Saya kepikiran, saya pengen ke sana gitu kan. Ya udah, saya akhirnya ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya naik helikopter Chinook, kita bilang helikopter Chinook itu yang 2 baling-baling. Dari sana saya dibawa ke TNI, langsung mendarat di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu berbeda dengan Melabuh, rusaknya parah. Kalau di Melabuh itu di pesisir pantai saja, kalau di Banda Aceh itu keseluruhan semuanya. Pertama kali saya lihat dari atas tuh yang ini bukan kota, ini kayak pembantaian kejadian apa gitu. Maksudnya bangunan rusak tuh udah sekeliling gitu. Maksudnya di sekeliling, dan yang hebatnya alhamdulillah itu saya lihat masjid-masjid itu tetap kokoh memang. Tapi ini semua bangunan tuh dulunya ada orang. Saya yakin banget semuanya orang semua. Dan saya udah melihat tuh relawan-relawan yang udah bawa kantung mayat. Wah ampun, udah satu orang tuh kadang megang 3 atau 2 kantung mayat gitu kan. Saya mendarat di Banda Aceh, saya langsung nyari alat komunikasi handphone waktu itu, nelfon saudara saya untuk memastikan gitu kan kondisinya apakah betul. Saya pengen tahu apa betul tidak ketemu, karena waktu itu saya datang kantong mayat itu berjejer di depan Masjid Aceh Mas. Banyak banget Masjid Aceh. Saya bilang, ini nggak sebegini saya nggak bisa utara katakan, maksudnya itu kantong mayat banyak banget, dan orang tuh kayak ngelihat satu-satu pihak keluarganya yang mana gitu-gitu. Jadi rasa panik dan bingung gitu sama sekali. Dan ada beberapa area di Banda Aceh itu yang memang tidak boleh dimasuki orang. Saya tanya di situ kenapa orang tidak boleh masuk, karena sudah betul yang terjadi, sudah terjadi pencurian. Udah banyak maling di sana, kemudian mayat-mayat sudah pada membesar. Ditakutkan itu terjadi virus atau sakit, atau kita pun jalan ke sana karena kita bisa nginjak mayat Mas. Karena runtuhan itu kalau kita injak, kalau ada airnya itu bisa dipastikan atau itu kucing atau hewan atau itu mayat. Saking bahaya itu daerah, memang banyak banget mayat di sana. Saya telepon saudara saya tadi menanyakan tentang gimana kondisi, dan
memang tidak ketemu gitu. Lalu saya kontak teman kampus saya juga di sana, diminta perbantukan juga. Saya lihat posko, kemudian mereka tuh bikin hiburan ke anak-anak sih waktu itu. Dan yang anehnya lagi, saya ke Port Sabang itu, di situ ada tentara Amerika kalau nggak salah. Tentara Amerika itu nanya ke saya, bilang kalau di sini malam-malam ada suara. Suara apa? Saya bilang, suara tolong. Tentara saya ini nggak berani untuk camp di pinggir pantai. Lah, kok kejadian sama kayak di Melambo? Saya bilang ke tentara Amerika itu kejadian hal yang sama. Di Melambo pun sama, tentara Singapura juga seperti itu gitu. Ya, saya baru 3 hari dia bilang tentara Amerika itu baru 3 hari di sini, dan sebagian itu cukup bukan takjub, cukup heran-heran gitu. Padahal banyak orang, dan kadang yang mendengar cuma beberapa aja. Tentara, nggak semua orang bisa dengar suara tolong tersebut gitu. Itu yang bikin saya heran waktu itu, kata tentara itu. Setelah itu udah saya beranjak ke posko. Saya di posko itu kebetulan kantong jenazah habis. Ini kantong jenazah habis, saya diminta untuk ke RSUD untuk ambil. Di RSUD saya berangkat naik motor ke RSUD, di sana habis juga. Teman saya menyarankan kita pakai kantong mayat yang sudah terpakai. Sistemnya itu mayat itu sudah kita kubur, kantong mayatnya kita ambil. Jadi saya tuh ngambil satu pakai itu ya, kayak buka tangan saya masuk satu terus kantong dikumpulin lagi. Nah ini kalau orangnya nggak siap untuk lihat mayat itu mas, itu kayaknya pasti akan trauma deh, karena posisi matanya itu udah ada yang nggak bisa ditutup, mukanya besar, warna tubuh kulit itu hitam dan bengkak besar hitam gitu. Jadi teman saya tuh ada beberapa yang kebawa mimpi gitu, di posko cerita bilang gue kebawa mimpi sama mayat yang kemarin katanya. Bawa mimpi gimana? Iya katanya dia minta dikasih tahu keluarganya gitu-gitu. Dan itu nggak kejadian sekali 2 kali, sering rupanya gitu. Jadi sebisa mungkin kita kalau udah kantongin mayat jangan dibuka lagi gitu, karena kondisi mayat itu parah-parah. Waktu itu saya dimintain kantong mayat, saya ambil kantong mayat itu tangan terpotong segala macam itu. Saya bawa tangan satu, kemudian jari-jari itu nggak boleh megang begini, itu harus pelan-pelan, karena kalau udah gendut itu cair itu isinya air semua. Cairan itu kalau kena kulit kita itu bahaya katanya pihak dokter waktu itu. Jadi itu bener-bener ringkih banget, kayak bawa mayat itu karena udah berhari-hari kena di dalam air dan warnanya hitam, dan baunya tuh bukan bau-bau mayat kayak bau sangit gitu. Jadi lebih bau kayak kayak karbol, kayak ada chemical gitu lah, bau chemical gitu. Nah, yang mengherankan lagi, ini setiap mayat yang sudah dikubur, kantung-kantung mayatnya itu nggak bau. Iya, kantung-kantung mayat yang saya pakai itu bukan dibersihkan, tapi setelah dipakai tuh nggak bau, kantung mayat nggak bau yang mayat yang bekas ini. Ya otomatis kita bisa pakai lagi gitu ke sana. Dan yang saya heran, saya kok nggak dapat itu mimpi-mimpi kayak teman-teman saya bilang. Kemarin pun ada waktu saya sudah selesai itu kasih kantong mayat, udah beres segala macam, teman saya ada yang kesurupan. Bukan kesurupan, dibilangnya kayak kelupaan jari, dibilang gitu, kelupaan tangan, atau dia bilang kelupaan tangan. Saya tegur, mas itu ada yang kesurupan. Saya bilang ini kelupaan tangan. Rupanya pada saat kita menguburkan memang ada mayat yang tidak utuh. Itu sampai sebegitu trauma teman-teman saya. Ini sih kenapa kita nggak boleh ngambil kantong mayat yang bekas. Kejadian-kejadian ini akan terjadi gitu. Jadi kelupaan tangan itu teman saya udah keringetan gitu. Wah, ini gimana nih, kita gimana cari tangannya gitu kan, posisinya udah nggak mau ambil pusing, kita balik lagi ke makam yang tempat kita nguburin itu kan, lubang itu kita harus cari tangannya atau potongan tangan yang dimaksud gitu. Tapi kita nggak tahu harus nyari kemana, dan apa bentuk tangannya kita nggak tahu. Dan ini pun mayat
cowok atau cewek kita nggak pernah tahu gitu kan. Teman saya itu yang udah lemes banget gitu yang ngomong itu. Setelah itu saya bilang setelah dia agak-agak siuman gitu, ada mimpi nggak? Ya, saya bilang teman-teman gitu, kamu ada mimpi nggak? Nggak ada mas, kita nggak ada yang mimpi aneh-aneh lagi gitu setelah kejadian yang ngubur mayat-mayat itu, sama sekali nggak ada mimpi, nggak ada. Udah deh kita pasrah aja. kita diamin aja dulu deh, semoga nggak ada kesurupan lagi yang aneh-aneh, saya bilang begitu. Udah tuh setelah itu teman-teman kerja lagi kayak biasa, ambil atau mayat kasih ke relawan kayak gitu-gitu. Yang kesurupan kemarin itu tiba-tiba sakit mas, dia tiba-tiba sakit. Kita cek apa kemungkinan dia pada saat memindahin mayat kena cairan mayat tersebut atau apa gitu, atau ada gatal-gatal atau gimana, karena waktu itu sumber air tuh masih sulit sumber air, masih sulit di sana tuh yang saya katakan sebelumnya, listrik tuh agak susah ya kecuali ada genset. Teman saya tiba-tiba sakit, nggak tahu kenapa, kita bawa ke RSUD. Di RSUD ditangani sama pihak dokter, dan dokter nanya, ini sebelumnya ada makan nggak? Katanya ini lemes banget begini, kayak nggak ada konsumsi sama sekali. Rupanya teman saya yang sakit yang kemarin surupan itu memang sama sekali tidak makan. Jadi seharian dia full tuh dia bengong aja, nggak makan nggak apa gitu. Berarti kan masih ada gitu, maksudnya masih terpengaruh kayak kejadian yang kita geser-geser mayat tersebut gitu. Ini masih bengong. Iya nih, dokter bilang dia tuh nggak ada konsumsi apapun gitu, minum enggak, makan enggak, makanya dia jadi sakit. Saya sama teman saya bilang, mendingan kita cari yuk. Saya bilang begitu, kita cari aja yuk supaya ini nggak kejadian kayak begini lagi gitu kan, kita cari aja. Akhirnya kita ke kampung yang itu, ke kampung tempat kita pindahin mayat. Kita lihat gitu. Memang masih banyak mayat-mayat tuh yang kayak ini tanah nih ya. Tuh ada tangan begini gitu loh. Ada tangan begini nih. Ini kalau kita senggol gitu pecah mas, pecah, maksudnya pecah banget gitu, dia akan pecah banget. Saya bilang sama teman saya, hati-hati di kampung ini. Di kampung ini itu agak sedikit tricky gitu, hati-hati langkahnya, hati-hati apapun gitu. Kita gimana nyari tangan yang dimaksud? Pokoknya cari aja yang di tempat kemarin kita ngubur, kali ada ketinggalan atau apa. Kita mulai pelan-pelan cari segala macam, dan alhamdulillah memang ada mas, terselip kayu, rombakan kayu gitu, kayak ada pintu kayu, bekas pintu gitu, tutup ada tangan gitu bekas di situ. Nah ketemu, mari kita kuburkan bareng dengan kuburan yang kemarin yang pada saat pindahin kantong itu, kita kuburin segala macam. Udah tuh besoknya kita coba ke RSUD, kita jenguk teman kita yang kemarin sakit. Dan teman kita alhamdulillah udah normal setelah itu, dan dia bilang dia mimpi di RSUD tersebut, dan ada mimpi itu bilang orang terima kasih. Setelah itu saya sama teman saya lihat, berarti udah selesai masalah di situ. Itulah kejadian waktu di Banda Aceh. Begitu mas ceritanya waktu itu. Setelah 3 minggu gue di Banda Aceh, gue ya memang ya kurang lebih 3 minggu lah bantu-bantu teman-teman di sana. Memang gue balik lagi ke Melabo, dan akhirnya memang gue balik pulang ke Jakarta. Di Jakarta sekitar 3 hari 4 hari gue butuh relief gitu, butuh apa ya, karena masih kebayang di mayat-mayat yang bekas korban tsunami di kepala tuh masih kebayang. Sampai ke bawah mimpinya itu memang mimpi pertama tuh melihat muka yang nggak jelas gitu, bukan nggak jelas sih, lebih lihat muka yang meledak sih, muka yang ingin meledak gitu, muka bulat, tangan bulat, warna hitam gitu kayak digoreng, itu kayak kebayang di kepala gitu. Sampai saya ke bawah mimpi hal-hal itu, saya nggak bisa tidur, 1 harian saya nggak bisa tidur sampai di Jakarta gitu. Saya cerita ke orang tua juga ikut menangis, karena memang ada saudara kita juga. Di malam Jumat saya ingat banget malam Jumat setelah doa, saya kan selalu ngadain doa di rumah pasca kejadian kan. Mama kan kebetulan
sering ngedoain tante saya juga. Mau acara tahlilan malam itu saya beberes ya, agak capek. Malamnya itu jam 11 saya tidur tuh kayak ada mimpi yang aneh. Anehnya ketika saya lihat kok di mimpi ini bukan mayat-mayat tapi orang-orang biasa yang nggak saya kenal. Ada ibu-ibu datang di mimpi dan bilang terima kasih. Ada nenek-nenek juga, nenek-nenek yang saya naik motor itu ada di situ bilang terima kasih. Terus ada anak kecil saya nggak tahu siapa gitu, perawakannya memang kayak orang India gitu, dia bilang terima kasih. Dan di mimpi itu saya sempat keringetan gitu, saya kayak rep-repan, bukan apa sih apa nih gitu kan. Besoknya saya cerita ke orang tua saya malam, Akin mimpi gitu, mimpi kayak didatangin ini. Ya itu mungkin orang-orang yang terima kasih sama Akin gitu, udah dibantu dimakamkan atau segala macam gitu. Oh seperti itu ya maksudnya ini banget ya kita kan nggak pernah tahu hal-hal baik kita seperti itu waktu itu. Udah sih masih itu aja sih sebenarnya mimpi yang sebenarnya saya nggak bisa lupain itu mimpi gitu. Pak Akin, terima kasih banyak Pak Akin ya. Pak Akin sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan kejadian yang pernah terjadi di tahun 2004 lalu ya Pak Akin ya. Pada saat Pak Akin beserta dengan tim dari Jakarta membantu untuk mengevakuasi dan mendirikan posko di daerah Aceh Pak Akin ya. Berarti Pak Akin datang ke sana awalnya sendiri nih? Betul, saya sendiri ke sana. Kalau untuk rombongan yang nyusul tuh berapa orang jumlahnya? Sekitar ada 5 orang. 5 orang dari kampus yang sama. Dari kampus yang sama. Oke, Pak Akin datang dari Jakarta itu sampai di Aceh, bener-bener balik ke Jakarta lagi. Itu total berapa lama? Sekitar 3-4 bulanan, Mas. 3-4 bulanan? Ya, 4 bulan lah, kurang lebih 4 bulan saya di sana. Oke. Pak Akin, untuk kondisi di Aceh nih pada saat Pak Akin datang, ini kan bisa dibilang udah, mohon maaf ya, banyak banget mayat yang bisa dibilang bergelimpangan di mana-mana ya Pak Akin ya. Pada saat kejadian itu Pak Akin ngerasa gimana sih? Apakah Pak Akin ini nggak ngerasa mual atau takut gitu? Kita tuh pertama kali saya melihat mayat, saya kira ini mayat binatang Mas, karena ada piaraan sapi di sana gitu kan. Tapi setelah relawan bilang ini adalah mayat orang, saya agak kaget gitu. Jadi mayat-mayat bergelimpangan pada saat saya sampai itu kan udah sekitar berapa hari ya, dan setelah itu belum diangkut dan itu kondisinya tuh udah membesar, membengkak gitu. Nggak tahu itu karena cairan atau gimana, kayak kalau kita pencet itu akan ada cairan semacam cairan nanah atau apa gitu. Dan baunya itu bukan saya kira bau bangkai tikus, bukan. Rupanya itu bau bangkai dicampur dengan kayak karbol gitu, maksudnya campuran itu menyengat banget. Saya pertama kali ngeliat mayat-mayat seperti itu cukup takut, maksudnya cukup geli gitu, geli untuk mendekat awalnya gitu. Awal saya sampai tuh geli untuk mendekat, kemudian udah diwanti-wanti untuk nggak boleh menyentuh kalau yang sudah bekak-bekak gitu. Dan yang kita nggak bisa bedakan, semua mayat warnanya hitam. Waktu saya lihat waktu itu, mau mayat hewan, kucing, mau sapi dan orang, itu semuanya hitam. Itu katanya faktor dari air tsunami yang ada di situ gitu. Saya nggak sampai bisa lupa gitu bentuk besarnya mayat di hari saya itu, dan warna hitam kayak gandorwo gitu modelnya, gede hitam, tapi dipegang keluar cairan. Itu geli banget, maksudnya geli, takut sih sebenarnya, takut buat mendekat. Dan karena kita masih awam gitu kan, kalau bisa jangan terlalu megang-megang barang-barang di sekitar itu. Gitu. Pak Akin datang ke sana itu pasca tsunami setelah berapa hari tuh? Saya datang itu tanggal 2 minggu setelah tsunami atau 1 minggu setelah tsunami. Jadi tanggal 26 Desember kejadian tsunami, tahun baru, seminggu setelah tahun baru saya baru sampai di Aceh. Berarti ini jangan bahaya nih. Pantesan aja ya kondisi mayat pada saat kejadian Pak Akin ke sana itu kondisinya udah benar-benar lama ya. Perhatiin kan Pak Akin ya, karena kisaran waktu seminggu sampai 2 minggu itu kan lumayan lama ya Pak Akin. Lumayan lama, betul. Ini terjadi karena memang meluasnya ya. Sangat meluasnya luas. Banyak banget korban di sana, dan
kejadian ini sampai menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Aceh Pak Betul. Akin ya. Tapi kita turut berduka juga ya atas kejadian yang menimpa tsunami di daerah Aceh pada tahun itu. Semoga semua korban yang meninggal di sana husnul khotimah ya. Dan terima kasih juga untuk para relawan yang sudah mau membantu mencari sampai menjadikan posko bangunan dan segala macam untuk korban yang ada di sana. Ini luar biasa nih untuk orang-orang seperti Pak Akin nih waktu itu nih. Lanjut lagi Pak Akin, untuk sosok nenek-nenek yang pertama kali Pak Akin lihat, itu perwujudannya seperti apa tuh Pak? Jadi kalau di Aceh itu nenek-nenek itu pertama dia pakai kain coklat, kain batik coklat, udah otomatis. Kemudian dia pakai selendang panjang untuk nutupin dan baju kebaya. Itu biasa nenek-nenek itu di Aceh seperti itu yang saya lihat. Walaupun memang ada yang pakai lurus, tapi ini kalau nenek-nenek di sana tuh jarang yang pakai sendal. Oh, oke. Sosok yang saya lihat itu ada nenek pakai kain batik di bawahnya, kemudian kebaya dan selendang, dan dia nggak bawa bawaan apapun, cukup jalan aja gitu. Yang pertama saya lihat, saya nggak ada feeling apapun. Ini nenek seperti halnya nenek saya juga gitu. Oh ini nenek mungkin udah ya, kayak orang baru pulang pengajian atau apa gitu dari majelis gitu kan. Ayo nek ikut, kalau mau ke Melabu. Saya nggak ada pikiran aneh-aneh gitu kesan. Pas sampai sebelum di kota Melabu itu dia hilang, saya pikir apakah jatuh atau apa, tapi enggak deh kayaknya. Saya pikir saya kan mengurangi kecepatan setelah diinfokan seperti itu. Jalannya jangan cepat-cepat, nah di sini sering terjadi kecelakaan, baik deh saya kurangi kecepatan itu. Setelah itu sampai di Melabu saya nengok benar-benar hilang gitu. Saya agak merinding sih sebenarnya pas sampai Melabu tuh. Wah, jangan-jangan sering. Dan rupanya banyak orang Aceh yang kejadian seperti itu, hal yang sama. Yang apa yang seperti saya alami. Ini masih menjadi misteri nih, kenapa sosok nenek-nenek ini banyak dilihat oleh orang-orang di sana. Apakah si nenek ini memang sudah ada dari zaman dahulu atau memang si nenek ini adalah salah satu dari korban tsunami ini nih, Pak? Kalau di yang saya dapat info, rupanya memang ada sosok-sosok di Aceh itu yang membantu, nggak hanya nenek-nenek. Dia bisa berupa sosok bapak-bapak tua, bisa berupa sosok anak-anak gitu. Rupanya memang di jalan yang saya lewati itu nggak hanya jalan saya aja sih, seluruh sepanjang Aceh sih, dari mulai Banda Aceh sampai ke Calang sampai semua tepian barat. Itu pasti akan ditemui sosok-sosok seperti itu, orang jalan sendiri seperti itu. Dan orang bilang sih memang itu ada sosok orang yang penolong kalau memang kita orang baik. Begitu. Jadi kalau kita memang jahat atau suka buang sampah atau suka ngebut mencelakakan orang, akan terjadi kecelakaan juga seperti itu. Berarti ini urban legend lah ya? Urban legend dari orang tepian barat sih. Orang tepian barat percaya ini gitu. Sosok-sosok nenek-nenek atau bapak-bapak atau anak-anak. Tapi ada nama ikoniknya nggak sih? Nggak ada. Ya? Mereka nggak ada sebut. Pokoknya hati-hati di jalan akan ada apapun. Orang Aceh itu bilang selalu hati-hati di jalan. Kalau jangan berbuat jahat sepanjang jalan karena akan ada sesuatu seperti itu. Nah, sesuatunya ini. Sosoknya bisa menyerupai apa aja? Bisa menyerupai apa aja, nenek-nenek, ibu-ibu, anak atau kakek-kakek pun suka ada gitu cerita seperti itu. Pak Akin, ini untuk sosok Mas Adi nih, Mas Akin ya. Wah ini sih kita sebutnya oknum lah ya. Oknum, karena ya. Gue sih percaya nggak semua orang yang punya pemikiran seperti Mas Adi ini. Mungkin karena dia, ya mungkin karena faktor terdesak juga ya. Betul. Untuk bertahan hidup, jadi dia harus melakukan tindakan seperti itu nih. Kalau boleh tahu nih Mas Akin, barang-barang yang diambil oleh Mas Adi pada saat Mas Akin kembalikan ke Tengku atau Ustadz itu banyak nggak sih? Mas Adi itu udah membantu banyak ya. Kebetulan dia sempat ngangkut sehari itu bisa ngangkut 10, 15. Dan bagi yang sepengetahuan kita keturunan kerajaan dan di Aceh itu memang banyak Mas, orang-orang kaya itu banyak, apalagi di daerah pesisir. Kemarin dia bilang ke saya tuh bisa 10 kantong tuh dia bisa ngambil gelang, kalung, cincin, anting. Yang dikasih ke saya tuh waktu dikasih lihat waktu ke saya tuh gelang sih memang, tapi di dalam kantong itu ada kalung, ada anting, ada rencong.
rencong pusaka gitu, rencong ujungnya pun emas gitu. Jadi dibilang alat rencong, terus apalagi bros, dia dapat bros juga dari mayat. Bukan dia dapat itu dari kotak emas ya. Iya. Dia ambil itu dari mayat itu gitu. Saya sih mikirnya mungkin kejadian itu ada lagi pagi-pagi kan ya, pagi-pagi minggu pagi, wajar aja orang mau jalan atau cuma pakai pakai alat-alat itu lumayan banyak sih mas. Kalau saya lihat sih dia kayak kalung 3, pokoknya banyak banget, bros 4, pokoknya satu kantong full itu isinya emas semua saya lihat itu. Wah ini kalau bener-bener dibawa udah bener kaya dia. Bener-bener kaya. Jadi saya tanya Mas Adi, sebanyak ini gitu ya siapa yang mau ambil kecuali kalau bukan kita relawan. Ya sih. Untungnya sempat dikembalikan lagi ya. Kalau enggak dikembalikan lagi. Wah itu saya nggak tahu. Mas Adi bisa aja mati di Jakarta atau atau sakit-sakitan sih sebetulnya seperti itu. Satu lagi nih, Pak Akin. Pada saat Akin dari Melabu menuju, tadi apa daerahnya? Nagan Raya itu Pak Akin beserta rombongan ini kan sempat berhadapan dengan GAM langsung nih. Oh iya, itu pas pulang mas. Iya, dari Nagan Raya ke Medan. Oh dari Nagaya ke Medan. Iya. Nah, ini kan Pak Akin ketemu sama GAM nih. Betul. Itu gimana tuh pada saat kejadian tuh suasana hati Pak Akin, perasaan Pak Akin tuh gimana tuh berarti? Kita sebenarnya takut ditembak aja mobil kita sebenarnya. Jadi perjalanan itu pagi ya, jam 7. Jam 7 tuh orang-orang Aceh itu lagi pada mau siap untuk sholat Id. Kebetulan tentara tidak mengizinkan kita untuk sholat Id. Lanjut aja gitu kan, sholat Id untuk Idul Adha. Proses Idul Adha, saya ingat banget Idul Adha. Kita diminta lanjut. Itu pertama kali di jalan tuh santai. Emang nggak ada lalu lalang mobil seperti biasa. Tidak ada lalu lalang motor, mobil tuh nggak ada. Itu jalanan kita di jalan terus ada suara aduh. Ya emang udah diingetin sih sebenarnya akan ada perlawanan di perjalanan gitu. Cuma ya kita siap-siap aja. Saya udah panik, saya kebetulan duduk di bangku belakang megang tas saya gitu kan. Pas dengan suara kayak petasan orang kawinan, tadinya saya pikir memang Idul Adha gitu kan, tapi orang Aceh nggak seperti yang di Jakarta kan. Saya mikir positif thinking aja awalnya, mungkin ada nyelin petasan. Lalu supir bilang nunduk, wah gila, disuruh nunduk semuanya tuh, nunduk. Kenapa? Itu ada perlawanan dari GAM ketika pulang. Itu kejadiannya ya jam 7 di lewat jalan itu, orang setelah selesai sholat nggak ada orang sama sekali. Saya heran. Ada kita lewatin masjid pun setelah itu orang sepi, itu pinggir jalan tuh pada di dalam rumah semua. Apakah ini petanda? Tapi bener aja pasti jalan kita nunduk. Saya udah panik banget itu, sumpah udah panik. Saya nunduk di kanan kiri, ya udah baca ini apa lagi? Saya pikir ada masalah apa gitu. Saya senggol Mas Adi juga. Mas Adi diam tuh. Mas Adi posisi Mas Adi di situ diam. Dia mungkin mikir aneh-aneh tuh. Kalau saya doa dia diam. Mas Adi tuh kelihatan banget mikir sih. Pas nunduk gitu. Itu saya mati nih. Karena sebelum itu kejadian ada rombongan yang memang dibombardir, maksudnya ditembak sama pihak GAM tanpa ada pengawalan, karena dia membawa barang-barang. Hitungannya katanya mencoba untuk menghentikan lah gitu. Udah panik di titik yang sama. Saya panik banget itu sumpah. Tapi nggak ada korban? Alhamdulillah nggak ada, karena itu selang cuma beberapa menit doang sih. Gencatan senjata itu terjadi cuma sebentar aja sih. Jadi setelah itu dibilang aman, kita lewat. Mungkin cuma kasih tanda doang kali ini kawasan dia gitu, maksudnya hati-hati. Oke, berarti itu memang zona konflik ya? Daerah zona konflik yang dikuasai oleh GAM nih? Ya betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Akin yang sudah mau berbagi pengalaman yang pernah Pak Akin alami di Aceh pada saat kejadian ya Pak Akin ya. Sehat selalu buat Pak Akin, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Pak Akin, kalian bisa langsung aja DM ke Jalan Gelap atau kalian bisa hubungi nomor yang tertera di layar ini. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Pak Akin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.